warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man wala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak pernah Allah berikan walau cuma sesaat. Sekalipun Allah tahu persis bahwa jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita pakai untuk mendurhakai Allah daripada untuk mentaati Allah. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, istri, sahabat dan seluruh turunan beliau hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita, ibu bapak kita, keluarga dan seluruh turunan kita, sanak saudara, andai dolan, karib kerabat, sahabat kita dan guru-guru kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah curahkan rahmat ini itu berkahkan, namun pertolongan, perlindungan, hidayah, taufik, keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan dunia dan akhirat kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah berkahi. Saya tawarkan kepada jamaah, apakah malam hari ini saya melanjutkan materi rutin sebulan sekali, atau malam hari ini saya bahas Isra Mi'raj dari dimensi ruhiyah tauhid, atau saya bahas 5 makna dari doa yang dibaca Pak Imam tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau artinya, ya Allah berkahi kami di Rajab dan Sya'ban dan sampaikan atau hantarkan kami ke Ramadan. Tapi itu hanya arti. Menurut saya ada 5 makna penting di balik itu. Mana yang kalian ingin dibahaskan? Sampai Arab dari segi tauhid. Pak Imam, Isra Mi'raj dari sisi tauhid yang berbeda. Yang lain Pak, itu aja yang Untuk temanya pas Pak. Temanya masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah membahasakan asra. Subhanalladzi asra, Maha suci zat yang telah memperjalankan binabdihi pada hambanya. Hamba-hamba Allah fillah, dimensi tauhid pertama adalah asro. Asro artinya Allah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Rasulullah. Berarti Rasul tidak berjalan sendiri, tapi Rasul difasilitasi oleh Allah untuk melakukan sebuah perjalanan. Jika Bapak dari sini ke Jakarta, masa sulit-sulitnya untuk dapat pesawat dan segala tetek bengek prokes corona. Tapi kalau Bapak diberi surat saksi dari Pak Jokowi untuk ke Jakarta, mudah enggak Pak? Semua lewat, tidak pernah diperiksa. Paham Pak? Jadi sebenarnya Rasul itu tidak melakukan perjalanan sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah. Kalau diperjalankannya oleh Zat Penggenggam Jagat Raya, apa sih yang tidak bisa? Ya baik, sebenarnya Isra Mi'raj bukan sesuatu yang tidak masuk akal, justru sangat masuk akal. Apa bisa semut merah di Soekarno Hatta nyampe ke Hang
dalam waktu 1 jam 25 menit. Dia tidak bisa. Tapi kalau si semut itu masuk saku baju saya, kemudian saya naik pesawat ke Hang Nadim dari Soekarno-Hatta, 1 jam 25 menit, saya duduk, semut itu keluar, ketemu semut lainnya, dia bilang, saya baru nyampe dari Soekarno-Hatta. Gila loh. Semut yang lain gak percaya, karena dia berpikir si semut merah itu berjalan sendirian. Ya baik, padahal dia masuk ke saku baju saya, ngikut masuk terbang di Garuda, turun di sini. Ya baik. Nah, Rasul tidak berjalan sendiri, tapi Asra, Allah memperjalankan. Ini satu. Sehingga kita tidak boleh berkata bahwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu kalau Rasul jalan sendiri. Ini diperjalankan, difasilitasi. Itu satu ya Pak. Yang kedua, dimensi tauhid yang kedua, Asra bi abdihi. Allah memperjalankan kepada hambanya. Bi abdihi. Dalam penafsiran dari para ulama, pengertian abdun adalah jasadun biruhin wa aklin wa nafsin. Yang namanya abdun adalah jasad berikut ruh, pikiran dan jiwa. Artinya utuh, jasad betulan. Allah memperjalankan Rasul itu utuh gini. Tidak hanya ruhnya, tidak hanya jiwanya saja, tidak hanya sukmanya Rasul saja, tapi utuh tubuh ini oleh Allah difasilitasi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, bolak-balik tubuh ini, sehingga terbantahkan orang yang berkata bahwa Rasul itu Isra Mi'raj jiwanya saja, jasadnya terbaring di serambi Masjidil Haram. Kalau jiwanya saja, bahasa Qur'annya itu nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Nafsu. Kalau ruh saja, maka harusnya bahasa Al-Qur'annya adalah ruh. Yas'alunaka 'anil ruh, akan bertanya kepada kaum Muhammad mereka tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan. Yang pergi itu sekali lagi jasad utuh berikut jiwa dan segenap kesadarannya sebagai seorang hamba. Ini Pak, saya tidak pinjam telinga. Ada yang menerangkan bahwa Rasul itu melakukan Isra Mi'raj jiwanya saja, sukmanya saja. Padahal ayat Qur'annya jelas Asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Ini yang ketiga, hamba-hamba Allah billah. Yang keempat, Allah pakai seharusnya ini yang pertama tadi dibahas. Allah mengawali kalimat khobariyah, kalimat berita memberitahukan bahwa Rasul Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mempergunakan kalimat awal subhana. Subhanalladzi, maha suci zat. Maknanya adalah
Ketika sebuah ayat diawali oleh kalimat subhana, itu mengisyaratkan Allah menafikan, Allah menolak, Allah membantah semua bentuk keraguan-raguan yang ada pada hati setiap manusia, apalagi mukmin. Dengan kalimat subhana, Allah ingin menggambarkan kepada kita, ini aku suci dari ketidakmampuan, aku suci dari kelemahan, aku suci dari ketidakberdayaan, aku suci dari kesulitan, aku suci dari kerepotan, aku suci dari berbagai bentuk kekurangan. Jangankan memperjalankan satu orang hambaku, menciptakan langit dan bumi bagiku tidak sulit. Jangankan memperjalankan seorang hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, aku ciptakan sosok tubuh yang tinggi besar setinggi malaikat Jibril, sebesar kepakan sayap malaikat Jibril yang ketika dikepakkan menutupi masjid dan maghrib, bagiku sangat mudah. Aku bikin cahaya dengan kecepatan sekian, aku bikin bintang dengan jarak tempuh sekian, bagiku tidak sulit. Apalagi memperjalankan seorang hamba subhana. Sehingga orang yang beriman, dia tidak boleh ragu, tidak boleh ada keraguan dalam hatinya tentang peristiwa ini. Sedikit pun tidak boleh ada keraguan. Benar enggak ya? Mungkin enggak ya? Apa mungkin? Apa iya? Lawang tubuh, jasad tubuh melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bolak-balik hanya dalam waktu kurang dari 1 malam, sekitaran 4 jam. Apa iya? Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau ditempuh naik unta itu hampir 1 bulan perjalanannya. Arab Palestina, kalau sekarang naik pesawat itu sekitar 1 jaman. Terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang jauhnya entah berapa, karena jaraknya belum bisa ada yang itu bolak-balik pepet. Apa iya bisa ditempuh hanya dalam 3-4 jam? Logika mana? Nah, seorang muslim harus yakin itu, bahwa Rasul tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Baik, saya kasih contoh Pak. Kalau Bapak kira-kira lari dari sini sampai pintu 1 Barelang itu waktu berapa lama? Pintu 1 sampai jembatan 1 Barelang. Pak Ustaz, berjam-jam gitu. Oke. Tapi kalau Bapak saya kasih motor, saya fasilitasi perjalanan Bapak pakai motor, berapa lama? 20 menit nyampe Pak Ustaz. Kalau saya fasilitasi jauh lebih cepat dari motor, berapa lama? Kalau saya kasih kendaraan yang jauh lebih cepat dari itu, kira-kira gimana? Ya, badan kami akan rusak lah Pak Ustaz, karena badan kita akan bergesekan dengan udara. Semakin cepat gerakan kita, semakin kuat gesekan dengan udara, semakin besar panas yang ditimbulkan karena gesekan, hingga akhirnya kami akan hancur disebabkan panas itu. Ya iya, kalau Bapak badan ini yang bersentuhan dengan udara. Tapi Bapak kan dari sini ke Soekarno-Hatta naik pesawat, bisa tidur di pesawat, badan udah hancur, ya Pak ya? Nyampe di pesawat, bisa tidur. Itu pesawat yang kecepatannya 1000
Bagaimana kalau ada jenis kendaraan yang jauh lebih cepat dari pesawat itu, dan itu Al-Siakan, sebuah kendaraan yang diberi nama buruk. Ya baik, buruk asal kata dari barkun. Barkun artinya kira. Buruk artinya sebuah kendaraan yang Allah siapkan untuk Rasul melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan kecepatan melebihi kecepatan kilat. Dari namanya saja sudah barkun buruk. Nah, kalau Allah memperjalankan dan memberi kendaraan yang bernama buruk, kira-kira akan terjadi tidak gesekan tubuh Rasul dengan udara? Kalau kita naik pesawat Lion aja yang takut jatuh nyantai, ya tidak terjadi sedikit pun gesekan dengan udara. Ini Allah kasih ciptakan sebuah kendaraan untuk Rasul. Ini ibu bapak bilang Isra Mi'raj. Kita lanjutkan. Selanjutnya, kita semua paham bahwa buah dari diisrokan dan dimi'rajkan Rasul dapat perintah sholat. Ya Pak? Pernah Bapak mentafakuri ini? Semua perintah, semua larangan yang Allah sampaikan ke Rasul itu skenarionya sama, kecuali sholat. Gimana skenarionya? Allah sampaikan perintah itu ayatnya, larangan itu ayatnya Allah sampaikan ke Jibril. Jibril turun nemuin Rasul. Kalau di Mekah bertemunya disebut ayat Madinah. Kalau di Madinah ketemunya disebut ayat Madaniyah. Allah merintah puasa, Allah merintah zakat, Allah merintah haji, Allah merintah bla 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 bla. Allah menerangkan ashabul kahfi, Allah menerangkan itu, menerangkan ini, Allah melarang zina, melarang khamar, melarang judi, melarang itu, melarang ini. Semuanya skenarionya sama. Allah sampaikan ke Jibril, Jibril ke Rasul. Tapi kenapa? Ketika Allah akan merintah sholat ke Rasul, Allah tidak menyampaikan perintah itu ke Jibril, dan Jibril menyampaikan ke Rasul di Mekah atau di Madinah pakai lisan Jibril. Kenapa tidak gitu? Tapi Allah nyuruh Jibril ngejemput Rasul. Dijemput Rasul, dibawa melakukan perjalanan Isra Mi'raj, menghadap Allah di sana. Lewat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lewat rok, lewat, dan selanjutnya sampai Sidratul Muntaha. Di sana Allah merintah Rasul. Anallah, la ilaha illa ana, aku Allah, kata Allah ke Rasul. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Aqimis sholat di tunaikan sholat untuk meninggal. Kenapa Allah merintahnya tidak lewat Jibril sebagaimana biasanya dengan perintah-perintah yang lain, tapi Allah menyuruh Jibril menjemput Rasul menghadap Allah, dan Allah langsung sendiri yang merintahkannya tanpa lisan Jibril. Ada apa ini dengan sholat, Pak? Kebayangkan? Ada apa ini? Satu. Yang kedua, mungkin para bapak sering dengar tiap Isra Mi'raj bahwa dapat perintah sholat itu awal perintahnya berapa waktu, Pak? 50 waktu. Pernah tidak bapak tafakuri, andai sampai hari ini itu perintah sholat 50 waktu, kita dikasih umur sehari semalam 24 jam, berapa menit sekali sholat? 2 menit kurang, 1,5 menit Bang. 26 menit sekali kita sholat.
dikurangi untuk ke toilet, kencing, wudhu dan seterusnya. Kira-kira 20 menit sekali kita harus siap-siap sholat. Ya baik. Pertanyaannya, ada tidak PT yang siap menerima seorang muslim kerja? Kalau dia harus 20 menit sekali beri sholat, tidak akan ada. Ya baik. Ada tidak dunia pendidikan yang akan terlaksana kalau 20 menit sekali guru dan muridnya, kiai dan santrinya harus beri sholat? Gak akan ada. Ada tidak Pak orang yang bisa tidur kalau 20 menit sekali harus bangun, kemudian wudhu, kemudian sholat? Beres sholat ngantuknya hilang gak kira-kira? Pas ngantuk lagi harus sudah sholat lagi. Paham ya Pak ya? Maka jika sholat sampai hari ini 50 waktu, bisa dipastikan Islam hanya nama, tidak akan ada yang memenuhi. Ya Pak ya? Karena tidak mampu menunaikan sholat 50 waktu. Pertanyaannya, ini dimensi tauhid. Kenapa Allah merintah sholat awalnya 50 waktu? Ada apa? Isyarat apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Sinyal apa yang ingin yang Allah inginkan untuk kita tafakuri dari perjalanan Isra Mi'raj ini, sehingga Allah awal merintah sholat tidak langsung 5 waktu tapi 50 waktu. Padahal Allah Maha tahu persis bahwa semua manusia tidak akan mampu sholat 50 waktu. Betul ya Pak ya? Dan Allah Sang Maha Perencana. Idza aradallahu syai'an, apabila Allah merencanakan sesuatu, Allah Sang Maha Perencana sudah merencanakan bahwa sholat itu 5 waktu. Tapi kenapa awal perintahnya ke Rasul 50 waktu? Apa yang ingin Allah sampaikan ke kita? Apa yang Allah ingin agar kita paham tentang sholat ini? Dapat dipahami Pak? Renungannya 2. Yang ketiga, ketika Rasul diperintah sholat 50 waktu, saya baca berbagai hadis, Rasul tidak menolak. Rasul pulang, turun dari Sidratul Muntaha setelah dapat perintah sholat 50 waktu, turun sampai langit ke-7, lewat gerbang langit ke-7, turun ke langit ke-6, mau turun ke bumi, turun lagi ke langit ke-5. Seperti saat perginya di langit ke-5 ketemu Nabi Musa, pulangnya pun ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasul dapat perintah apa? Sholat 50 waktu wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu gak akan mampu. Umatmu gak akan mampu. Sana kembali kepada Allah, minta keringanan. Umatmu saja yang tinggi besar kokoh fisiknya kuat tidak akan mampu. Umatmu gak akan mampu. Sana balik ke Allah, minta keringanan. Rasul mendengar kalimat umatmu gak akan mampu, tidak pikir panjang, balik menghadap Allah minta keringanan. Gitu ya Pak ya? Dari 50 waktu. Kira-kira Bapak pernah dengar dikasih keringanannya berapa Pak? Sebelum akhirnya 5. Dari hadis yang saya baca, Rasul sampai 5 kali minta keringanan. Dari 50 diringankan jadi 40, pulang Nabi Musa jalankan lagi, balik lagi minta keringanan lagi, diringankan jadi 30, pulang Nabi Musa jalankan lagi, minta keringanan lagi, diringankan lagi jadi 20, pulang Nabi Musa jalankan, minta keringanan lagi, diringankan lagi jadi 10, pulang Nabi Musa nyuruh minta keringanan lagi dan minta lagi jadi 5.
Setelah 5 Rasul pulang, Nabi Musa nanya, berapa sekarang perintahnya? 5 wahai Nabi Musa. Balik lagi ke Allah, umat akan mampu. Kata Rasul, aku sudah sangat malu oleh Allah. Aku berserah diri ke Allah. Aku dan gak kuat menukul rasa malu minta keringanan lagi. Gimana? Akhirnya pertanyaannya, bukankah Rasulullah itu kekasih Allah, manusia yang paling disayang oleh Allah, paling dicintai oleh Allah? Allah tidak menciptakan seluruh jagat raya kecuali sebelumnya menciptakan nur Rasulullah, dan Allah tidak akan membuka pintu surga sebelum untuk Rasulullah. Tapi saat itu Allah maaf menguras emosi Rasul. Bayangkan oleh Bapak, saya kasih tugas, Pak, tolong ya ini kerjakan 50 kali. Sanggup Pak? Insya Allah Pak Ustaz. Ulanglah Bapak. Belum lama balik lagi. Pak Ustaz, tolonglah jangan 50. Ringanlah dikit. Saya bilang 40 lah ya Pak. Makasih Pak Ustaz. Pulang Bapak. Balik lagi ke saya. Kira-kira malu gak Pak? Minta keringanan lagi yang kedua. Saya senyum. Baiklah Pak, 30 ya Pak ya. Makasih Pak Ustaz banyak kali. Pulang. Datang lagi. Minta keringanan lagi. Akhirnya saya ringankan jadi 20. Balik lagi. Minta keringanan lagi jadi 10. Balik lagi jadi, kira-kira berapa besar rasa malu Bapak? Antara malu pertama datang dengan malu kedua datang, lebih besar mana? Malu kedua dengan malu ketiga datang, lebih besar mana? Malu ketiga dengan malu keempat datang ke saya, lebih besar mana? Bapak, kebayangkan? Jadi kira-kira Rasul saat itu bolak-balik 5 kali minta keringanan kepada Allah. Seberapa besar rasa malu Rasul oleh Allah Pak? Kebayang gak Pak? Seberapa merahnya wajah Rasul nahan rasa malu, seberapa tertunduknya kepala Rasul di hadapan Allah saat menyampaikan permohonan minta diringankan, seberapa beratnya langkah kaki Rasul dari langkah pertama minta keringanan, langkah berikutnya minta keringanan, sampai langkah kelima minta keringanan. Kira-kira seberat apa Pak? Kebayang Pak? Rasul sangat malu ya Pak ya. Dalam kitab Al-Barjanji, Rasul itu syadidul haya, sangat besar rasa malu. Rasul menyatakan al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Dan Rasul adalah hamba Allah yang paling tinggi imannya, paling kokoh imannya, paling sempurna imannya. Berarti rasa malunya paling apa? Paling besar rasa malu. Saking malunya Rasul untuk bilang minta, Rasul lebih rela 3 hari 3 malam tidak makan karena gak ada makanan. Hingga para sahabat tidak tahu bahwa Rasul belum makan 3 hari 3 malam. Baru diketahui ketika Rasul imamin sholat. Tiap Rasul bergerak dari berdiri ke ruku, dari ruku ke itidal, dari itidal ke sujud, dari sujud ke duduk, ke sujud lagi, terdengar bunyi berderak di perut Rasul. Ternyata itu 2 buah batu yang saling bergesekan. Umar nanya, ya Rasul ada apa?
Kenapa setiap pohon bergerak berbunyi di perutku? Bila oleh Rasul dibuka ternyata batu. Apa ya Rasul? Aku ganjal perutku, mengganjal rasa lapar karena 3 hari tidak makan, tidak ada makan. Kenapa Rasul tidak bilang ini ya ke Umar, ke Utsman, atau ke Abu Bakar? Marilah sini, aku lapar ya, tolonglah nasi padang sebungkus saja. Gitu. Ya baik. Kayaknya jangankan sebungkus nasi padang, dengan gerobaknya dibeli tuh oleh Utsman. Ya baik. Tapi Rasul malu untuk mengatakan minta, mending nahan lapar. Paham ya Ben? Rasul sedang di kudanya, jubah Rasul tertiup angin begitu kencang, terbuka bagian betisnya, memerah wajah Rasul saking malunya, betis terlihat. Ya baik. Bahkan menurut sebagian buku yang sirah yang saya baca, Rasul terjatuh dan pingsan, memikul rasa malu yang begitu hebat. Tapi kenapa 5 kali bolak-balik menghadap Allah minta keringanan dengan segitu besar beban rasa malu, kok tidak pingsan? Nah ini Pak, kok tidak pingsan? Pada rasa malunya begitu hebat. Kenapa? Jawabannya karena ada kekuatan yang mengalahkan rasa malu. Kekuatan apa? Kekuatan cinta kepada umat. Kekuatan cinta kepada umat yang karena begitu besar kekuatan cinta kepada umat itu, rasa khawatir Rasul pun begitu besar. Khawatir umat gak mampu. Nah kekuatan ini yang membuat Rasul tidak pingsan. Mari kita kasih ilustrasi. Ada suami istri miskin, utang banyak ke sana kemari, termasuk ke Pak Haji. Bahkan jasa Pak Haji itu sangat besar kepada suami istri miskin ini. Utang si suami istri miskin itu sangat banyak ke Pak Haji, dan Pak Haji tidak pernah menagihnya. Baik betul Pak Haji, hingga suami istri ini sangat malu oleh Pak Haji. Satu saat anaknya sakit keras, jangankan bawa ke dokter beli obat baru saja nggak punya uang, tidak ada barang yang bisa dijual di rumah, betul-betul nggak punya apa-apa. Anaknya makin sakit, suami istri ini makin khawatir melihat anaknya, hingga si istrinya bilang ke suaminya, "Bang, tolonglah, kasihan anak kita, cari pinjaman ke siapa gitu." Si suaminya bilang, "Siapa yang mempercayai kita mau ngasih pinjam? Utang kita udah banyak ke sana kemari. Cobalah berubah ke Pak Haji. Ayo kita udah banyak dibantu oleh Pak Haji. Abang malu, tapi bantuan anak kita." Si suami akhirnya bilang begini lagi, "Baru sama abang ke rumah Pak Haji." Dua-duanya datang ke rumah Pak Haji sekalipun merasa sangat malu. Kenapa? Melihat anak. Paham ya baik? Diketuk rumah Pak Haji, dibuka oleh Pak Haji, mereka tertunduk malu, mulut gemetar saat mohon pertolongan, saking malunya. Tapi akhirnya rasa malu itu kalah oleh rasa sayang sama anak. Ya baik? Rasul sangat malu, berat mau minta keringanan ke Allah. Tapi ketika mendengar umatmu gak akan mampu, saya minta keringanan. Cinta Rasul yang begitu hebat kepada umat membuat Rasul melangkah balik ke Allah minta keringanan. Dapat dipahami? Jadi kalau hari ini kita nyanyiakan sholat, Bapak akan berhadapan dengan Allah dan dengan Rasul. Kebayang Pak,
dengan Allah karena ini perintah Allah, dengan Rasul karena Rasul telah memperjuangkannya, memikul rasa malu yang begitu hebat agar dari 50 jadi 5. Bukan hal mudah. Tapi hari ini kita menyia-nyiakan sholat. Kira-kira di mana letak kelayakan kita mendapat syafaat Rasul? Ya Pak ya. Nah, ini ada apa dengan sholat sampai seperti ini? Allah gulirkan perintah sholat itu sejarahnya kepada kita. Ada apa? Hamba-hamba Allah bilang, lanjut di Quran ada satu doa yang Allah ajarkan khusus tentang sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku orang yang ahli menegakkan sholat, demikian juga anak cucu cicitku keturunan. Tapi silahkan buka dari Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Di Quran tidak ada kalimat yang sama untuk ibadah yang lain. Tidak akan diketemukan di Quran Rabbi ja'alni muqimas syiyam wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikan aku orang yang ahli menegakkan puasa, demikian juga keturunan. Atau Rabbi ja'alni muqimat zakat wa min dzurriyyati. Jadikan aku bisa zakat, demikian juga keturunanku. Atau Rabbi ja'alni muqimal haji wa min dzurriyyati. Jadikan aku orang yang bisa haji, demikian juga keturunanku. Di Quran gak ada. Tapi Allah ngasih doa khusus tentang sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ada apa dengan sholat? Sehingga dikasih doa khusus. Di Quran ada perintah khusus. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu untuk sholat dan persabarlah dirimu dalam perintah sholat. Hari ini diingatkan, belum juga sadar, ingatkan lagi, belum juga sadar, ingatkan lagi. Sudah beratus kali Pak Ustaz saya ingatkan sholat, tapi belum juga, ingatkan lagi. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan berhenti. Tapi di Quran tidak ada kalimat yang senada dengan ini untuk perintah yang lain. Wa'mur ahlaka bisyam, perintah keluargamu puasa, wastabir 'alaiha, bersabar atasnya. Tidak. Perintah keluargamu haji dan sabarlah dalam perintah. Perintah keluargamu zakat dan sabarlah dalam perintah. Itu enggak ada. Tapi di Quran ada khusus perintah keluargamu sholat dan sabarlah saat perintah sholat. Ada apa dengan sholat? Maaf, berbagai hadis ditelaah, diteliti, dipelajari, didalami oleh para ulama, hingga para ulama menyimpulkan semua perintah selain sholat ada keringanan dalam bentuk meninggalkannya, tapi sholat tidak ada keringanan dalam bentuk meninggalkannya. Puasa nggak mampu, sakit, boleh ditinggalkan. Nanti puasa di luar Ramadan, kodok namanya. Ini sudah sangat tua, sudah sepuh, sudah nggak mampu puasa, boleh nggak puasa? Ganti aja pikiran, ya Pak ya. Haji nggak mampu, nggak apa-apa, nggak haji, nggak dosa. Kalau nggak mampu, sampai mati saya nggak mampu haji, nggak apa-apa, kamu tetap muslim sempurna. Karena memang nggak mampu. Umroh nggak mampu, nggak apa-apa. Nggak punya duit, jangan maksakan. Umroh belum bayar belakangan jadi utang, apa-apaan. Ya Pak ya, banyak ustadz yang ngajak umroh duluan bayar belakangan. Jangan ikut Pak. Kenapa? Kalau nggak punya duit berarti tidak mampu. Yang jihad
meninggal harusnya masuk surga, tapi dia punya utang, ditangguhkan. Ya Pak ya. Yang meninggal tinggal disolatkan, Rasul nangguhkan karena masih ada utang yang belum diselesaikan. Kebayang? Ini aneh. Ada ustaz ngajak utang dulu, umroh dulu, bayar belakangan, urusan nanti. Tunggu dulu. Rasul bilang iya, wadaina, hati-hati dengan utang, jangan sembarangan. Ya kami kan kalau ada satu orang berarti satu Pak Ustaz. Ustaz itu gimana? Ya Pak ya, awas jangan gitu. Di akhirat harus tanggung jawab. Ya Pak ya. Jangan macam-macam dengan utang. Kalau bisa hidup itu tanpa utang, walaupun kaya, nggak apa-apa. Ya baik. Sungguh dijamin halal yang bisa hidup itu yang penting nggak punya utang sekalipun kaya. Ya, makan seadanya nggak apa-apa. Pagi makan sama rendang is oke. Siang makan dengan gulai ayam nggak apa-apa. Sore dengan sate kambing pun boleh. Ya, yang penting hidup tidak punya utang. Setuju Pak? Sangat setuju kali. Gitu ya Pak. Jangan. Apalagi usia udah kepala 5 ke atas, utang masih belum. Hati-hati. Ya Pak, jangan banyak utang. Ya. Ini aneh. Umroh duluan, bayar belakangan 30 jutaan, ngutang dicicil. Kalau itu dibolehkan, nanti ada teori gini, kurban dulu, bayar belakangan. Kebayang nggak Pak? Tuh, yang jual hewan di Temiang, ya Nah, pas mereka lagi nggak laku, inilah Pak, daripada nggak laku, kami ambil dulu kambingnya kurban, bayar belakangan. Kira-kira itu pahalanya gimana Pak? Ya. Kambing cuma 3 juta, ini 30 juta. Kalau umroh boleh, masa kurban nggak boleh? Ya, kan teorinya harusnya kalau yang mahal boleh, yang murah lebih boleh. Nanti akikoh juga gitu, akikoh duluan, bayar belakangan. Wah, jadi rame lagi. Kok ibadah dengan utang semua ini gimana ceritanya ini? Ya baik, maksa-maksain. Tuh Pak, awas hati-hati ya Pak. Kalau mampu umroh lah, mampu haji lah. Kalau nggak mampu, boleh ditinggalkan. Tapi sholat, sakit tetap harus sholat. Nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk balik. Kami bukan sakit Pak Ustaz, tapi mepet waktu jamaah kok, duhur dan asar, maghrib dan isya. Mepet betul Pak Ustaz, kurangi yang 4 jadi 2. Yang penting tetap sholat. Gak bisa menghadap kiblat Pak Ustaz, terserah mau menghadap mana. Kalau nggak bisa kan gitu. Dari Jakarta naik kereta ke Surabaya, kapan menghadap kiblatnya? Kebayang nih Pak ya udah semampu. Tapi tidak boleh kenapa? Ada apa dengan sholat? Yang lain boleh ditinggalkan kalau nggak mampu, tapi sholat harus tetap ditinggal, harus tetap dilakukan. Kalau Bapak pengen tidak dosa meninggalkan sholat, pilih satu di antara 2. Kembali jadi bayi atau gila. Kembali jadi bayi nggak mungkin, gila lah. Dan boleh nggak apa-apa, nggak sholat juga kalau gila. Ya baik. Ada apa dengan sholat? Kalau merenungkan, habis waktu. Pendek kata, Allah menginginkan kita mengerti bahwa sholat sangat penting untuk kalian. Sholat sangat berharga untuk kalian, sholat sangat bernilai untuk kalian. Maka jangan sepelekan sholat, jangan asal-asalan sholat, jangan asal gugur kewajiban, tapi harus berusaha sholat sebaik mungkin, berusaha sholat sekhusyuk. Pendek kata, apakah sampai hari ini masih belum merasa penting sholat? Apakah sampai hari ini belum merasa butuh sholat? Apakah sampai hari ini kita terus-menerus berkata begitu? Alhamdulillah, tenang sudah sholat.
sholatnya nggak tenang, tenangnya sudah sholat. Betul Pak? Alhamdulillah tenang kalau sudah sholat. Barusan sholat tenang nggak tenang, tapi kenapa? Bilang udah sholat ya tenang. Harusnya ketika sholat yang maaf ya baik habis waktu, mari kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Khabir, wahai Allah Maha Pengampun, wahai Allah Maha Memperhatikan. Nahnu ibaduka dzalimun, kami adalah hamba-hambamu yang zalim. Dolamna anfusana, kami telah mendzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ighfir dzunubana, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah sampai hari ini masih menganggap enteng kepada sholat. Ampuni kami ya Allah yang sampai hari ini seringkali mengakhir-akhirkan sholat. Ampuni kami ya Allah yang sampai hari ini seringkali menunda-nunda sholat. Ya Allah ampuni kami yang seringkali dan kerap kali saat sholat berusaha secepat mungkin untuk mengakhiri sholat. Ya Allah ampuni kami yang sampai detik ini walau sudah ribuan rakaat kami sholat, namun kami tetap merasakan kehampaan batin dalam sholat kami ya Allah. Ya Allah ampuni hamba, ampuni kami hamba-hambamu yang kerap kali menghamba dan menghadap kepadamu dalam sholat kami, namun hati, pikiran dan perasaan jauh dari hadapanmu ya Allah. Wahai Allah, ampuni kami yang sampai detik ini walaupun mulut mengucapkan kalimat bacaan sholat, tapi hati dan pikiran kami lalai atasnya ya Allah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, tuntun kami, bimbing kami, arahkan kami agar kami makin hari biar makin bisa membenahi sholat kami, agar makin hari kami makin mampu merasakan nikmatnya bersikuh bersujud di hadapanmu ya Allah. Wahai Allah, betapa indahnya mereka yang meninggal saat sedang sujud, betapa indahnya mereka yang menghembuskan nafas terakhirnya saat sedang bersikuh dalam sholatnya di hadapanmu. Lantas kami esok lusa saat akan menghadapmu, sedang apa kami ya Allah? Kalimat apa yang akan keluar dari lisan kami di akhir hayat kami ya Allah? Tolong kami ya Allah, wafatkan kami dengan akhir hayat yang baik. Kami berlindung kepadamu dari akhir hayat yang jelek ya Allah. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, jadikan seluruh keluarga kami, jadikan seluruh keturunan kami hamba-hambamu yang senantiasa menegakkan sholat dimanapun dan kapanpun ya Allah. Istajib doa ada ijabah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Besar harapan Allah mengijabah doa kita. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan. Oh, iklan. Guys.